Baik, kita akan melanjutkan topik kita pada malam ini masih di buku seri dari Saudara Witness-Lee, yaitu mengenai ekonomi Allah. Dan di minggu yang lalu kita telah membahas mengenai bagian dalam dan bagian yang tersembunyi di dalam diri manusia. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai fungsi hati, roh, dan jiwa manusia. Jadi semoga melalui pertemuan ini kita bisa lebih lagi mengenal bagaimana kita menggunakan ya bagian yang ada di dalam kita, bahkan yang tersembunyi di dalam kita, dalam kaitannya dengan ekonomi Allah. Saudari, kami ingatkan untuk bisa merename dengan format lokal atau kota asal saudari dan diikuti dengan nama Anda, ya, supaya kita bisa mengenal Anda, kita bisa saling bersekutu bersama. Kemudian jika saudari nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom chat kepada saya secara pribadi atau melalui chat secara everyone ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama setelah pemberitaan. Baik, untuk kesempatannya saya persilahkan kepada Saudara Irfan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Benar ya. Kita coba. PowerPoint-nya ada ya? Iya, terlihat. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau kembali mengumpulkan kami di sini. Tuhan, sungguh kami mau terbuka kepadamu. Wahyukanlah Tuhan, apa yang ingin Kau wahyukan kepada kami. Berikanlah kepada kami roh, hikmat, dan wahyu. Kami sungguh rindu mengenal fungsi dari hati, roh, juga jiwa kami. Oh Tuhan, kami percaya pada firman-Mu. Kiranya melalui kami memahami fungsi-fungsi ini, kami bisa juga terus berlatih supaya fungsi-fungsi dari bagian terdalam dan tersembunyi kami bisa ternyatakan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa, Kau berkati Tuhan sinyal yang kami gunakan, kiranya tidak ada masalah sedikit pun. Tuhan, kami rindu Kau berbicara di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan, persembahan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dari awal sampai akhir. Kami terbuka kepadamu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, ya saya bersyukur ya kita bisa berhimpun bersama-sama di sini. Dan pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan ya judulnya di sini saya memakai fungsi hati, roh, jiwa, dan manusia ya. Apa jiwa manusia ya. Jadi kalau misalkan saudara-saudari melihat di bab yang ke-7 ya. Ini adalah fungsi yang terdalam juga yang tersembunyi dari manusia ya. Jadi demikian. Lalu ya jadi kalau misalkan saudara-saudari ingat yang kemarin ya saudara Hansen minggu lalu sharing ya. Ada bagian yang dalam juga yang tersembunyi ya. Kalau bagian dalam itu jiwa manusia, bagian yang tersembunyi itu adalah roh manusia. Nah, di berita ini juga ditekankan perkara demikian ya. Namun ada disisipkan ya mengenai hati. Ya, jadi mengapa demikian? Dan saya memasukkan ini ya. Jadi sebenarnya di bab ini dibahas mengenai bagaimana kita memperhatikan hati kita, setelah itu memperhatikan roh kita manusia, kemudian jiwa kita manusia. Baik, saya lanjutkan. Jadi pertama mengenai fungsi hati. Nah, saudara-saudari, hati menurut wahyu di dalam Alkitab itu tersusun dari 3 bagian dari jiwa, kemudian digabungkan dengan bagian pertama dari roh. Ya, jadi kalau saudara-saudari ingat minggu lalu saudara Hansen sudah
men-sharingkan ya bagaimana hati ini adalah jiwa ditambah bagian pertama dari roh, yaitu hati nurani. Nah, saudara-saudari, di dalam berita ini, semoga kita bisa melihat dengan jelas ya, mengapa kita perlu memperhatikan fungsi ini, hati, jiwa, dan roh kita. Nah, saudara-saudari, kita perlu melatih hati dan roh kita supaya kita bisa mengalami Tuhan kita. Jadi puji Tuhan ya, Tuhan kita bukan saja Tuhan yang untuk kita kenal, tetapi saudara-saudari, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang bisa kita alami. Dan untuk bisa mengalami Dia yang begitu akrab, begitu mesra, ya, yang begitu hidup, kita benar-benar perlu melatih hati dan roh kita. Nah, saudara-saudari, hati menurut catatan Alkitab ini adalah yang harus ditanggulangi lebih dahulu ya. Jadi mengapa? Karena memang di dalam hati ini ada komposisi dari semua bagian jiwa dan bagian terpenting dari roh, yakni hati nurani ya. Jadi jiwa itu pikiran, emosi, tekad, kemudian bagian dari roh itu adalah hati nurani. Jadi semoga kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menanggulangi hatiku ini ya. Khususnya aku memperhatikan hati nurani yang adalah bagian pertama dari roh itu. Bertolak dari hati nurani. Saudara-saudari, hati ditanggulangi lebih dulu demi menjamin hubungan yang wajar dengan Allah. Jadi kalau kita tidak menanggulangi hati nurani, maka hubungan kita dengan Allah ini akan menjadi tidak wajar. Jadi saudara-saudari, saya banyak sekali ya di dalam menempuh kehidupan orang Kristen. Seringkali ada suara hati nurani yang mengatakan, Irfan, kamu ini orang Kristen, ini tidak boleh ya. Kemudian begitu ada perasaan ya yang demikian ya. Lalu saya menyangkalnya ya. Saya ingat minggu lalu saudara Kenny sempat juga sharing ya. Kita menyangkal hati nurani kita. Maka apa yang terjadi ya? Wah, kayaknya hubungan dengan Tuhan tidak tembus ya. Begitu mulai disangkal, lama-lama akhirnya tidak ada perasaan lagi terhadap suara hati nurani di dalam diri kita ya. Jadi akhirnya hubungannya menjadi tidak wajar dengan Allah. Seolah-olah Allah membiarkan hal itu terjadi ya. Mengapa? Karena memang demikianlah diri kita ya. Seorang saudara Bapak Gereja mengilustrasikan ya, hati nurani itu bagaikan pedang ya. Begitu kita menyangkal perasaan hati nurani kita, mungkin kita bersalah kepada orang, Tuhan katakan, ayo kamu minta maaf, tapi kita mengabaikannya. Wah, sedikit demi sedikit akhirnya demikian. Kemudian mungkin dalam hal praktis yang menyontek awal-awal penuh dengan ketakutan ya, wah boleh nyontek atau tidak ya. Tapi begitu sekali melakukan, bisa nggak apa-apa sekali, ada 2 kali, 3 kali, akhirnya terbiasa ya, nggak ada perasaan bersalah sama sekali dengan menyontek. Jadi demikian ya, sehingga hubungan akhirnya makin lama makin jauh daripada Tuhan. Semoga saudara-saudari kita bukan demikian ya, kita mau menanggulangi hati kita terlebih dahulu supaya hubungan kita menjadi hubungan yang wajar dengan Allah. Ada perasaan yang peka terhadap pimpinan Allah ya. Puji Tuhan ya. Oke. Nah, saudara-saudari, di 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Nah, hari ini bagaimana secara praktis kita menanggulangi hati kita? Kita boleh setiap hari, setiap pagi ya, ketika mulai buka mata ya, kita boleh berbalik kepada Tuhan kita. Begitu kita berbalik, puji Tuhan ya, kita mengatakan selubung yang ada pada diri kita ini akan diambil. Nah, saudara-saudari, di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan ya, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Kemudian dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, saudara-saudari, puji Tuhan ya, begitu hati kita berpaling, sungguh diangkat, kita menerima terang. Saudara-saudari, ketika kita menerima terang, kita merasakan Allah itu ada. Kita tidak lagi salah jalan. Kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Jadi, begitu hati kita benar-benar ditanggulangi, kita semakin beriman di hadapan Tuhan. Ya. Kita benar-benar yakin, percaya Allah itu hidup, Allah sanggup membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Demikianlah dia juga sanggup membangkitkan kita dari berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan yang mungkin menyulitkan kita. Jadi, saudara-saudari, kita perlu belajar menggunakan hati kita untuk percaya, supaya apa? Kita bisa bekerja sama dengan roh yang berbunyi di dalam batin. Jadi, saudara-saudari, inilah kunci kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita perlu sadar hari ini di dalam kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ada roh yang berbunyi di dalam roh kita. Nah, kita mau bekerja sama dengan Dia. Nah, kita perlu belajar menanggulangi ini. Jadi, saudara-saudari, apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, apapun yang kita rasakan dalam lubuk batin kita, ya, kita harus menggunakan hati kita untuk percaya. Jadi, statement ini sungguh menguatkan saya ya. Hari ini, saudara-saudari, kebetulan ya, saya tadi ada kesempatan untuk bawa sedikit firman ya, dan waktu saya membawa sedikit firman ini, saya menuntut buku doa dari saudara Witness Lee, dan kebetulan saya membahas bab yang ke-7 mengenai hati doa. Jadi hati doa ini sangat berkaitan erat ya, dan di sini dikatakan hati kita percaya kepada Tuhan, kita boleh mendoakan ya. Firman itu ya. Waktu saya mempersiapkan berita itu, di sana dikatakan bahwa begitu kita benar-benar terbuka kepadanya, firman Tuhan menerangi kita, kemudian kita datang kepadanya, kita berdoa bagi kehendaknya. Saudara-saudari, kita akan penuh dengan perasaan yang kaya ya terhadap Tuhan. Jadi hati kita benar-benar ditanggulangi ya. Ada banyak poin ya, karena waktu saya tidak akan membahas buku itu, tetapi di sana dikatakan hati harus bagaimana ya, dan orang yang menanggulangi hatinya ketika dia berdoa di hadapan Tuhan ya, Tuhan pasti mengabulkan apa yang dia doakan itu, karena sudah sinkron hari demi hari, karena kita belajar menanggulangi hati itu terus berpaling, kita semakin mengamini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika situasi luaran ya terjadi di atas diri kita, kita tidak tersandung oleh Tuhan, kita tidak meragukan Tuhan, justru kita merasakan Tuhan di dalam situasi yang seperti demikian. Ya mungkin dalam hidup ini selama masa pandemi ada kekurangan sesuatu ya, di dalam hal ekonomi, ya kan, pekerjaan, banyak hal yang selama pandemi yang bisa menggoncang iman kita. Namun, saudara-saudari, kita boleh kembali ke dalam yang ada di dalam batin kita. Dan kita terus percaya, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mengasihi saya. Dan saya yakin ini semua terjadi oleh karena kedaulatan. Dan saya mau belajar menyerahkannya kepada. Jadi, demikian ya. Dalam segala situasi, saudara-saudari, kita harus selalu menggunakan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita jadi harus berdoa agar Tuhan melindungi hati kita dari keraguan-keraguan. Jadi saudara-saudari, begitu mulai ragu, begitu mulai kelihatannya kok situasi makin memburuk ya, dan sebagainya, kita boleh berdoa, Tuhan lindungilah hatiku dari keraguan-keraguan.
Ya, aku mau terus datang kepadamu. Aku mau terus percaya kepadamu. Aku tidak mau percaya pada situasi ini. Ya. Situasi ini justru membuat aku makin bersandar kepada Engkau. Nah, ini akan menjadi tenaga kekuatan kita. Pikiran kita, tekad kita, emosi kita. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Benar-benar kita akan tertuju. Jadi, mari kita sama-sama punya kehidupan yang berdoa. Ya. Di Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan, saudara-saudari, di buku yang tadi saya baca, ya, buku doa mengenai hati yang tulus. Wah, ini dikatakan dalam bahasa aslinya, hati yang tulus itu bukan hanya sungguh-sungguh, ya, tetapi juga mengandung artinya lurus, tidak bengkok. Ya. Hati kita perlu benar-benar tertuju menghadap kepada Allah kita. Dan di buku itu dikatakan hati kita ini diibaratkan seperti kompas. Arahnya ini selalu menuju ke arah yang menariknya. Dan hati kita ini, saya merasakan juga demikian, ya. Ada yang kasih ilustrasi seperti koyo, ya, gampang nempel di mana-mana. Ya, hari ini salah satu yang bisa menarik atau ya adalah gadget, ya. Hari ini di gadget, wah, banyak sekali sosial media, entertainment, ya, yang kayaknya sangat-sangat menggugah, ya. Wah, melihat ini bagus, itu bagus, dan ingin tertuju ke sana. Saudara-saudari, ketika saya waktu membaca ini, saya berkata di hadapan Tuhan, apakah hati saya tulus? Apakah hati saya yang lurus hanya menghadap kepadamu? Atau banyak hal dunia yang mulai memalingkan saya, mulai menyimpangkan saya dari apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan, mohon ketika saya mulai tersimpangkan, mulai tidak berada di dalam jalan yang lurus, mulai bengkok, mulai mengarah ke hal-hal yang bukan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau segera menarik saya kembali. Tariklah saya dengan kemuliaan-Mu. Aku mau hati saya tulus ikhlas, yakin dengan iman yang teguh. Ya. Bersihkan Tuhan dari hati nurani yang jahat. Ya. Kita mau tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Firman Tuhan yang murni sehingga kita menjadi gerejanya yang kudus dan mulia, ya, di dalam kitab Yesus itu. Jadi, ya, demikian, ya, semoga kehidupan kita bisa terus, ya, berpaling, ya, menghadap kepada Allah. Jadi hati nurani kita, saudara-saudari, perlu selalu dibersihkan dengan percikan darah penebusan Tuhan Yesus. Nah, hati kita selain itu juga perlu diperbarui, ya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini Tuhan sudah tersalib, darahnya teralir, dia sanggup, ya, untuk menebus kita, ya. Jadi darahnya ini bukan hanya membeli kita, tetapi darahnya yang sanggup untuk membersihkan kita. Ya. Karena kita ingat di 1 Yohanes, ya, 1 ayat 9, kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, ya. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita, ya. Nah, semoga saudara-saudari hari ini kita juga terus punya kehidupan yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tadi saya sharing, ya, waktu diberi kesempatan untuk sharing mengenai hati doa ini, ya. Di sana diberitahu, ya, ketika kita berdoa, kita boleh berdoa, bacakan firman sampai kita bisa mengapresiasi Tuhan kita. Lalu setelah kita mengapresiasi Tuhan kita perlu karena ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu akhirnya bisa mengekspos, menerangi kita. Begitu dia menerangi kita, begitu kita lemah, sangat tidak bersesuaian dengan Allah, kita datang berdasarkan darah. Mohon dia membasuh kita kembali. Begitu kita bertobat, berpaling, menerapkan puasa darah, hayat Allah mengalir, ya. Dan begitu hayat Allah mengalir, ya, kita mulai bertumbuh di dalam kerohanian. Jadi, ya, semoga ini benar-benar kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita boleh berdasarkan darah datang kepada Tuhan.
hati nurani kita terus dibersihkan. Saya rindu hati nurani saya lama makin tajam terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudari, jadi untuk menanggulangi hati, yang pertama kita perlu memalingkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita boleh percaya kepadanya. Yang ketiga, kita boleh menakhirkan hati kita dari hati nurani yang jahat. Karena tadi ada pengakuan dosa dan sebagainya. Nah, kemudian kita mau hari demi hari ya hati kita terus diperbarui sehingga dulunya menjauh dari Allah kini bisa menghadap kepada Allah. Dulunya tidak menyukai Allah, hari demi hari justru semakin menyukai Allah, hal-hal yang berasal dari Allah. Jadi puji Tuhan ya, semoga kita bisa melakukan 4 langkah ini ya. Palingkan hati, percaya, hati kita ditahirkan, kemudian diperbarui. Jadi, saudara-saudari, fungsi hati ialah untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi hati adalah organ mengasihi dari manusianya kita. Nah, begitu kita menanggulangi, saudara-saudari, kasih kita kepada Tuhan semakin dibarakkan. Namun kalau kita kehilangan kasih kita, kasih yang sebermula, kasih yang pertama, maka saudara-saudari kita akan menjadi jatuh dan merosot ya. Saya ingat gereja di Efesus ya, seolah-olah sepertinya baik ya, ada jadi lelah, dia bisa punya daya pembeda dan sebagainya, tapi Tuhan mencela. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Dan ini adalah salah satu aspek di mana gereja bisa jatuh. Semoga saudara-saudara kehidupan kita boleh berkata, Tuhan, jangan sampai aku kehilangan kasihku yang semula terhadap Engkau. Aku mau kasihku terhadapmu, kasih yang selalu segar, selalu baru kepada Tuhan. Dapatkanlah hatiku ini ya, sehingga aku bersama dengan saudara-saudari yang lain bukan jatuh merosot, melainkan bahkan bisa terbangun ya, bisa bangkit ya, menyambut Tuhan datang kembali. Jadi bila hati kita tidak segar, saudara-saudari, dalam mengasihi Tuhan, kita sudah jatuh. Semoga melalui persekutuan ini kita boleh berkata, Tuhan, hari ini aku mengasihi-Mu. Besok kita juga bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Saudara kita berkata pagi hari, dia berseru, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Malam hari ketika dia berdoa lagi di hadapan Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan, aku masih mengasihi-Mu. Situasi segala sesuatu yang mungkin menyedihkan kita, semoga kita juga tetap bisa berkata, Tuhan, situasi ini aku tidak mau tertipu, aku mau tetap percaya kepadamu, aku tetap mengasihi-Mu. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudari, Markus 12 ayat 30, Tuhan beritahu ya, bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi Tuhan sudah memberikan kita hati ini. Nah, di sini Tuhan juga sekian berbicara ya, bahwa Tuhan ini akan mencurahkan ya kepada orang-orang air jernih yang akan mentahirkan mereka dari segala kenajisan, dari semua berhala-berhala. Tuhan akan mentahirkan atau membersihkan kita. Dan katakan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Kemudian Tuhan akan menjauhkan tubuh dari hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi saudara-saudari, inilah kedambaan Tuhan, dan semoga kita di dalam kehidupan kita juga mengalami ini ya. Melalui kita datang kepada firman Tuhan bagaikan air yang membasuh kita, mentahirkan kita dari segala hal yang najis, yang penuh dengan dosa. Kita ditahirkan, kita dibersihkan, dan Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dan di dalam batin kita, sehingga hati kita menjadi hati yang lembut ya, hati yang taat kepada Tuhan. Baik, saudara-saudari, kemudian melanjutkannya fungsi roh ya. Nah, saudara-saudari, Alkitab memberitahu ya, kita ini dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kemudian pengertiannya gelap
jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena perasaan hati mereka. Jadi saudara-saudari, ketika kita tahu ya di dalam Alkitab ya, Tuhan berfirman kepada Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, kamu jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu ya. Kalau kamu makannya kamu akan mati. Ya. Ketika mereka memakannya, seolah-olah mereka tidak langsung mati ya, tapi sebenarnya roh mereka mati. Jadi Paulus di dalam kitab Efesus mengenal hal ini dan memberitahu kepada orang-orang di Efesus, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Tuhan, sebenarnya roh mereka mati. Dan mengapa roh mereka mati? Ya karena penuh dengan pelanggaran, penuh dengan dosa. Kemudian hati mereka ini ya penuh dengan kegelapan, pengertiannya gelap, hati begitu keras ya. Namun puji Tuhan ya saudara-saudari, begitu kita percaya kepada Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan Dia akan memberi kita hati yang baru, hati mana ini adalah organ untuk mengasihi. Dia akan memperbarui kita sehingga kita bisa mengasihi Allah. Namun tidak cukup hanya kita menanggulangi hati. Firman Tuhan mengatakan ya kita boleh menanggulangi roh. Roh ini adalah organ untuk menerimanya. Jadi fungsi roh saudara-saudari adalah untuk kita bisa berhubungan dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita menerima serta menyembah Allah. Nah, saudara-saudari, di buku Ekonomi Allah itu ya, saudara-saudari diberitahu ya, bagaikan listrik ya. Listrik itu harus mengalir ya. Kemudian disebutkan ya, roh itu masuk ke dalam roh kita untuk menyentuh roh kita. Dan oleh sentuhan itu hayat yang Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri disuplaikan ke dalam kita. Jadi saudara-saudari, hari ini memang kita perlu menanggulangi hati. Namun kita juga perlu menanggulangi roh kita, roh manusia ya. Bagaimana maksudnya ya? Jadi hati mengasihi oke, tapi bagaimana dengan menerimanya ya? Di sini saudara-saudari di Efesus 2 ayat 4 sampai 5 ya, di sini dikatakan ya, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh anugerah kita diselamatkan. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, hari ini roh Allah itu ya, roh itu bisa menghidupkan kita. Kita yang dahulu mati, begitu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Allah yang kaya dengan rahmat. Kita bisa menerima kasih-Nya yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita. Begitu kita percaya kepada Tuhan, menerima anugerah-Nya, kita dibaptis, saudara-saudari Alkitab memberitahu ada roh Allah yang terus mengalir bagaikan listrik dan itu menghidupkan kita ya. Jadi saya ingat ya, belakangan ini ketika anak saya suka mainan, misalkan ya, lalu mainannya tidak nyala, apa yang terjadi ya? Pasti baterainya tidak ada energi ya. Perlu dicabut, kemudian dipasangkan baterai yang baru. Saudara-saudari puji Tuhan, hari ini roh itulah baterai kita ya. Dan roh ini bisa menghidupkan kita ya. Hari demi hari kita boleh bersatu ya dengan Dia. Jadi di sini dikatakan ya di dalam Roma pasal 8, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Kemudian di ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudari puji Tuhan ya, hari ini kita boleh mengenal fungsi roh itu. Roh itu dengan roh kita ya bisa nyambung ya. Rohnya tinggal di dalam roh kita. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh insani kita ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi begitu kita percaya kepada Tuhan,
kita menerima Tuhan. Roh ini menghidupkan kita. Roh kita terlebih dahulu dihidupkan. Dan hari demi hari, saudara-saudari, kiranya kita mau, itu ya dikatakan, alirannya ini lebih cepat daripada aliran listriknya. Ya, jadi atau kecepatan cahaya ya 3 kali 10⁸ ya. Wah, lebih cepat kapanpun, dimanapun. Saudara-saudari, begitu kita kembali ke dalam roh, kita bisa dihidupkan, kita bisa kembali mendapatkan kuasa kebangkitan ya. Ya, belakangan ini saya menikmati ya bagaimana Paulus bisa menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam rintangan dalam hidupnya ya. Ketika dia di penjara ya kan, dikatakan dia malah bisa bernyanyi ya, berkidung ya, sehingga belenggunya itu sampai copot ya. Kemudian kepala penjara sampai takutan ya, mau bunuh diri ya. Tapi justru dicegah, tidak ada yang kabur waktu itu, ya mereka menikmati Tuhan, dan kepala penjara berserta dengan sisi keluarganya akhirnya diselamatkan. Mengapa? Karena ya Paulus ada tenaga, ada kekuatan ya. Situasi sekeliling itu tidak mengganggu dia. Dia tetap mengasihi Tuhan, dan dia terus di dalam situasi apapun dia bisa terus menerima Tuhan ya. Ya, ketika dia di perahu ya kan, di kapal yang ada badai dan sebagainya, orang-orang pada takut, pada panik, wah dia bisa dengan tenang, dia bisa menjadi penunjang ya. Kemudian di pulau yang terpencil yang penduduknya sangat tahayul, wah dia benar-benar menampilkan Tuhan, dia bisa menyembuhkan orang di sana ya. Jadi kapanpun dimanapun ada sesuatu yang Paulus perhidupkan di dalam kehidupannya. Paulus benar-benar memperbesar Kristus ya. Dan saya sangat menikmati ya waktu kemarin-kemarin itu ya, ketika saya nikmati ini cerita mengenai Paulus ya. Di sana Paulus di dalam Filipi memberitahu ya, keselamatanku itu ialah oleh doamu dan suplai limpah lengkap ya oleh Roh Yesus Kristus ya. Jadi Alkitab juga mengatakan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi yang menjadi energi dari Paulus adalah doanya kaum beriman di Filipi waktu itu ya. Kemudian ada suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus yang memampukan dia akhirnya bisa memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus dan sebagainya. Dan di Filipi 4:13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudari, hari ini kita juga boleh ya bersama-sama ya, selain hati kita ditanggulangi, kita boleh terus melatih roh kita seperti Paulus ini ya. Kita boleh banyak berdoa dengan setiap kaum beriman ya kan, hari demi hari saudara-saudari kita menjadi anak-anak Allah yang menikmati alirannya, rohnya ini ya, roh di dalam firman mengalir penuh dengan hayat, penuh dengan kuasa kebangkitan. Hari demi hari kita akhirnya bukan lagi kita yang hidup, tapi Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang diperbesar. Ya, jadi semoga saudara-saudari kita juga bisa jadi saudara-saudari di Yohanes 4 ayat 24 di sana dikatakan Allah itu roh. Siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ya puji Tuhan ya, kita ada roh, dan Alkitab juga memberitahu di 1 Korintus 6 ayat 17 ya. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi saudara-saudari puji Tuhan, Allah adalah roh, kita memiliki roh, kita bisa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kemudian hari demi hari kita bisa mengikatkan diri dan bisa menjadi satu roh dengan Dia. Jadi roh Allah dengan roh kita ini berbaur. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan ya. Roh yang di batin kita ini memiliki fungsi rohani yang serupa dengan fungsi perut secara jasmani. Ya. Waktu yang lalu, kalau saudara-saudari ingat ya, saudara Hadi sempat sharing ya, buah semangka ini kan besar ya. Bagaimana kita makan? Nggak bisa langsung kita makan ya kan, harus dipotong ya kan, kemudian di jus, kita bisa minum makan ya. Saudara-saudari, ketika kita memiliki hati, ya saya mengasihi Tuhan. Namun tidak cukup kita berkata, saya mengasihi Tuhan.
ya perlu kita menerimanya ya. Bukan sampai bukan di luar saja ya, tapi kita boleh mengambilnya ya. Jadi di buku ini sangat menarik ya, dikatakan ada seorang saudari yang bingung ya terhadap perkara ini. Kemudian saudara kita kasih ilustrasi ya. Kamu suka membaca Alkitab? Ya, suka. Ini saya kasih Alkitab ya. Apakah kamu cukup mengatakan demikian? Tidak ya. Berarti harus apa? Kamu harus menggunakan tangan kamu untuk mengambilnya ya, untuk membacanya, menerimanya. Jadi hari ini saudara-saudari, kita tidak cukup hanya hati, tapi harus roh kita untuk menerima. Dan di sini dikatakan roh kita ini punya fungsi rohani yang serupa dengan fungsi perut. Secara jasmani kita mengolah makanan ini bukan dengan mata kita, ya kan? Kita makan dengan mulut kita dan akhirnya dicerna sehingga menjadi tenaga kekuatan bagi kita. Firman Tuhan sepertinya kita di atas putih, tapi begitu kita mulai mencernanya, kita kembali ke dalam roh, kita mendoakannya, kita sedang mencerna firman Tuhan yang kita melihat atas putih ini, kita cerna di dalam roh kita, sehingga karena kita mencernanya, kita mulai bisa seperti tadi saya katakan, karena kita mulai mencerna di dalam roh, kita mendoakan firman itu, kita mulai bisa mengapresiasi Tuhan. Saya kasih contoh tadi kepada waktu saya sharing mengenai ini ya, mengenai hati doa ya. Saya suruh mereka coba doa bacakan Filipi 4 ayat 13 ya. Lalu ketika saya sharing ya, saya menikmati firman ini ya. Saya mengapresiasi Tuhan itu adalah kekuatan saya. Dia sumber kekuatan saya ya. Dia sanggup membuat saya bisa menanggung segala sesuatu. Ya kan? Saya sangat mengapresiasi Tuhan. Ya. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang di dalam saya dan saya ada di dalam Dia. Jadi ini adalah apresiasi. Ya. Tuhan begitu kaya dan sebagainya. Kemudian saya juga diterangi oleh Tuhan. Ya. Berapa banyak saya di dalam Tuhan. Seringkali saya di luar Tuhan. Ketika saya menghadapi segala sesuatu ini, saya menanggungnya dengan diri saya sendiri. Atau saya menanggungnya dengan membawa ke teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya. Tapi saya lupa untuk menanggungnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan saya harus menanggungnya juga di dalam Tuhan. Bersama dengan saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya, ini saya diterangi ya. Tuhan ampuni jikalau saya sering menanggung dari diri saya sendiri dengan alamiah saya, dengan kemampuan saya bersandar kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi saya mau Tuhan kembali bertobat. Ya, ini ada satu pertobatan. Berdoa kembali ke hadapan Tuhan. Kemudian ada doa syafaat. Mulai ingat saudara-saudari yang mungkin tersandung, mungkin lagi lemah karena sakit, karena COVID dan sebagainya. Saya mulai berdoa syafaat untuk mereka. Jadi firman Tuhan ini akhirnya kaya. Mengapa kita cerna ya? Dalam roh kita mulai ingat saudara-saudari dan kita mendoakan. Jadi ya puji Tuhan, saudara-saudari, roh yang ada di dalam kita manusia ini diciptakan khusus oleh Allah. Jadi inilah bisa dikatakan kenapa manusia ini masterpiece-nya Allah ya, karya agungnya Allah, karena manusia memiliki roh yang dimana makhluk hidup yang lain tidak memilikinya. Hanya manusialah yang memiliki roh. Dan roh ini diciptakan khusus supaya manusia bisa menerima Allah, masuk ke dalamnya, bisa mencerna. Akhirnya kita bisa mengenal, bisa mengalami, bisa menikmatinya, dan bahkan mengekspresikan Allah kita. Ya. Jadi puji Tuhan ya, untuk roh yang ada di dalam diri kita manusia. Saudara-saudari, semoga kita bisa melatih roh kita. Jadi bagian yang paling kuat, kita bisa menerima Allah, menikmati Allah kita hari demi hari. Ya. Kemudian dia akhirnya bisa meluas ke jiwa dan tubuh kita. Oke, baik, saudara-saudari, kemudian yang ketiga ya, ini adalah fungsi jiwa. Ya. Saudara-saudari, kita boleh menanggulangi jiwa kita dengan 4 hal ini ya. Kita boleh menyangkalnya, kita dimurnikan, kemudian kita diubah ya. Jadi fungsi jiwa ini adalah untuk memantulkan dan mengekspresikan Tuhan. Ya.
Saudara-saudari, di Matius 16 ayat 24 ya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi menyangkal egonya aku. Kemudian di 1 Petrus 1 ayat 22, karena kita telah karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi ini adalah firman Tuhan ya, kita boleh hari demi hari berdoa di hadapan Tuhan ya. Selain kita perhatikan hati, roh, kita juga perhatikan jiwa kita. Jiwa ini penuh dengan diri, ada ego ya. Nah, hari ini sebagai orang Kristen, bukan diri kita, ego kita, atau jiwa kita yang harus menjadi orangnya kita ya. Tapi roh kita dengan roh Allah berbaur jadi satu. Inilah yang harus jadi orangnya kita ya. Jadi seringkali kita mungkin saudara-saudari ingat ya, kita ini perlu jadi satu manusia baru. Manusia baru ini apa? Mengambil Kristus sebagai personanya. Jadi roh kita harus menjadi bagian yang paling kuat. Sehingga karena kita bersatu dengan Tuhan kita, akhirnya bukan lagi diri kita, tapi Kristus ya. Kemudian hari demi hari kita boleh disucikan, ya tadi dibersihkan, hati kita murni hanya tertuju kepada Allah. Ya. Dengan hati yang tertuju kepada Allah, saudara-saudari, Allah akan menjenuhi ya, diri kita sehingga kita bisa juga mengasihi ya saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa mengasihi dengan segenap hati kita ya. Jadi ini apa namanya? Latihan kita ya. Saya kemarin tadi juga ingat ya di dalam Matius ya kan, berbahagia orang yang murni hatinya ya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan ya, hari demi hari kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Jiwa saya ini ya perlu Tuhan bersihkan ya dari hal-hal emosi yang cemar ya, dunia dan sebagainya. Saya tidak mau mengasihinya, tapi saya mau mengasihi Tuhan. Kemudian karena saya mengasihi Tuhan, saya bisa mengasihi saudara-saudara. Saya melihat saudara ini, saudara itu berdasarkan kacamatanya Allah. Ya. Saya akhirnya bisa mengasihi mereka. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian di Roma 12 ayat 2 ya, di sini Paulus juga beritahu kepada orang-orang di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi hari demi hari kita mau ada pembaruan, ya. Khususnya di dalam akal kita ya, budi kita ini ya, dalam bahasa saya juga pembaruan pikiran. Ya. Jadi kita mau mengalami perubahan. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 18 ya, di sini dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Katakan karena kemuliaan yang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara-saudari, hari demi hari boleh kita datang, kita mau bersandar kepada Dia, kita mau benar-benar diterangi. Ya, tadi saya waktu bahas ini, saya ingat ya ilustrasi di dalam Alkitab bahwa kita ini benar-benar penerang. Dikatakan gereja itu bagaikan bulan ya. Jadi kok benda penerang matahari, bulan dan bintang. Kenapa bulan kok dibilang benda penerang ya? Kalau belajar fisika kita kan tahu ya, bulan ini tidak memiliki cahayanya sendiri, terangnya sendiri. Tapi kenapa dibilang benda penerang? Karena bulan ini khusus bisa memantulkan cahaya matahari, merefleksikan ya. Jadi bagaikan cermin. Ya puji Tuhan ya, saudara-saudari gereja bagaikan bulan. Hari ini kita ini seperti bulan ya? Bulan sabit, bulan setengah, bulan penuh ya. Tuhan terangi saya, semakin banyak saya berpaling, semakin banyak saya memandang kepada Tuhan. Ya nanti pasti saya akan menjadi terang ya. Jadi saudara-saudari, moga kita bisa demikian ya. Kita mau makin hari makin diubah ya. Jiwa kita diubah
ya oleh Tuhan kita ya. Nah, jadi saudara-saudari boleh kita berdoa ya untuk menanggulangi jiwa ya. Tuhan, kiranya pikiranku yang terus diperbaharui, yang terus diubah, makin saya punya pikiran yang memahami kehendak Allah ya. Tuhan, jangan biarkan saya tidak mengenal Dikau. Saya mau hari demi hari saya makin mengenal, saya makin memahami kehendak Allah di atas hidup saya ya. Kemudian kita juga mau, karena kita terus datang ya, emosi kita menjadi emosi yang menyukai kehendak Allah kita ya. Kemudian tekad kita juga demikian ya, kita boleh berdoa, Tuhan, hari demi hari karena saya melatih diri ya, datang kepada Tuhan tadi ya, ada menyangkal, kemudian ada diperbarui, ada diubah, tekad saya akhirnya tunduk ya, saya mau memilih Allah. Hari demi hari, ketika saya dihadapkan pilihan, pertimbangan saya adalah apakah ini berkenan di hadapan Allah atau tidak. Kalau ini berkenan, maka saya akan memilih. Nah, moga dalam kehidupan kita bisa juga demikian ya. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan ya, dari buku ini kiranya kita boleh punya pengalaman ini ya. Jadi hari ini kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati kita. Hari demi hari kita boleh berlatih, Tuhan, dapatkan hatiku, ya saya mau hati yang tadi ya, berpaling, hati yang tulus ikhlas dengan Tuhan ya. Tidak ada campuran, hati yang murni dan sebagainya ya. Kita makin lama akhirnya kita makin mengasihi Tuhan. Dia dengan roh kita ya, hari demi hari sudah berpaling, makin mengasihi Tuhan, kemudian kita terima Dia dengan roh kita berkontak dengan Dia, dan jiwa ini saudara-saudari berfungsi untuk kita bisa memantulkan dan mengekspresikan Dia ya, dengan jiwa kita yang telah diubah ya. Jadi puji Tuhan saudara-saudari untuk firman Tuhan ya pada kesempatan ini. Ya, moga sharing saya ini bisa menguatkan kita semua. Ini bukan menjadi teori saja bagi kita, tapi kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya serahkan ke host. Baik, terima kasih Saudara Irfan untuk setiap persekutuan firman yang telah disampaikan. Pada kesempatan ini kita masih membuka ruang untuk tanya jawab ya, saudari. Dan ada satu pertanyaan yang sudah masuk ini, Saudara Irfan. Saya izin akan membacakannya ya. Dari seorang saudari, yaitu dikatakan bagaimana langkah praktis untuk melatih roh agar menjadi bagian yang kuat. Bagaimana langkah praktis untuk melatih roh agar menjadi bagian yang kuat. Saya persilakan pada Saudara Irfan. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Langkah praktis di dalam pengalaman saya ya, macam-macam ya, dalam arti begini. Setiap orang masing-masing punya punya cita rasanya ya. Jadi tapi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan pertama adalah berseru kepada nama Tuhan, ya kan? Berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Alkitab mengatakan demikian ya. Begitu kita berseru, karena nama ini mengandung satu persona, begitu kita panggil, dia akan segera datang. Jadi ini yang paling singkat dan paling praktis ya. Kita berseru kepada nama Tuhan. Lalu yang kedua, kita boleh berkidung ya, bernyanyi ya. Kita boleh nyanyi lagi dan lagi ya. Mungkin lagu-lagu singkat kita yang sudah kita hafal ya, kita boleh nyanyikan ya. Nah ini akan membuat kita dengan segera berpaling ya kepada Tuhan ya. Kemudian setelah itu kita boleh datang kepada firman-Nya ya. Kita boleh membaca kemudian mendoakannya. Nah ini membuat kita dengan segera juga bisa berpaling ke dalam roh kita. Jadi
Kemudian tatkala kita memberitakan Injil, ya juga bisa membuat kita kembali dibarakan ya. Jadi memberitakan Injil, ketemu orang, kita menyalurkan Tuhan, wah kita bisa disegarkan kembali ya. Jadi ada beberapa ilustrasi ya, bernafas itu dengan berseru kepada nama Tuhan, kemudian minum itu dengan berkidung, makan itu dengan mendoa bacakan firman ya, baca firman kemudian mendoakan ya, lalu berolahraga memberitakan Injil ya. Nah ini kehidupan kita kalau mau menjadi orang yang paling kuat di dalam roh ya, hari demi hari ada berseru kepada nama Tuhan ya, ada berkidung, berdoa ya kan, membaca firman Tuhan. Kemudian kita beritakan Injil ya, kita juga sudah kita terima, kita juga bagikan ke yang lain. Maka roh ini akan menjadi bagian yang paling kuat ya. Amen. Amin. Baik, terima kasih Saudara Irfan untuk pemaparannya. Kami tetap masih mempersilahkan Saudari untuk bertanya ya, bisa melalui kolom chat maupun secara pribadi. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana saudara jika seseorang itu tidak memalingkan hatinya pada Tuhan? Apakah dia mustahil untuk diselamatkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, dari Evan ya. Tadi dikatakanlah hati harus berpaling ya. Jika hatinya tidak berpaling, apakah dia ini tidak bisa diselamatkan begitu ya artinya? Ya, ya. Jadi hati berpaling tadi ya, 2 Korintus ya, hati berpaling maka selubung itu diangkat ya. Jadi yang namanya selubung ya tentu gelap ya. Jadi dia tidak tahu, dia tidak bisa memilih ya. Jadi benar sekali ya, kalau misalkan hatinya penuh dengan selubung, dia tidak akan menerima terang daripada Allah. Bisa dikatakan dia tidak akan tahu keselamatan itu ya. Dia bagaikan orang buta yang di dalam kegelapan ya. Jadi dia merasa benar padahal salah di hadapan Tuhan. Jadi orang yang demikian ya sulit untuk diselamatkan ya. Jadi maka dari itu tadi hal pertama yang perlu ditanggulangi memang adalah hati. Nah, hati itu harus berpaling, selubung diangkat, nampak terang, dirinya berdosa, dirinya bersalah dan perlu keselamatan. Baru habis itu dia menerima Tuhan. Demikian. Ya, puji Tuhan, Saudari ya. Jadi demikian pentingnya ya hati ini untuk bisa membawa seseorang ya bisa diselamatkan ya karena dengan hati orang percaya. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Heru ya di kolom chat, minta bantuan untuk diterangkan tentang roh perbauran ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan roh perbauran ya? Amin. Silakan. Baik, ya puji Tuhan ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, roh perbauran. Ya tadi ya, secara singkat, kalau berdasarkan ayat firman, jadi satu roh dengan Dia. Jadi ini adalah roh perbauran, roh Allah dengan roh kita ya, bersatu bersama-sama ya. Jadi Alkitab juga memberitahu ya, Tuhan itu kita ada di dalam Allah, Allah juga ada di dalam diri kita. Jadi ini berbaur ya. Nah, roh perbauran di dalam Alkitab ini diwahyukan ya, di dalam kitab Imamat ya, bagaikan roh majemuk ya, bisa dikatakan demikian ya. Jadi kalau saudara-saudari baca di Imamat itu ada campuran-campuran ya, 41 ya. Jadi kalau saudara-saudari nanti baca ya, di Imamat ada perkara minyak urapan, majemuk ini ada satu hin ya, minyak, kemudian ada 4 rempah-rempah. Jadi 1+4. Jadi Allah yang tunggal dengan manusia kita 4 ini berbaur jadi satu ya. Jadi di dalam 4 rempah-rempah ini ada
apa namanya, kematian Tuhan, khasiat kematian, kemanisan kematian Tuhan, ada kebangkitan, juga ada kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, ini berbaur menjadi satu. Jadi perbauran roh perbauran adalah demikian ya. Jadi roh Allah dengan roh kita bersatu ya. Berbaur menjadi satu dan akhirnya tidak terpisahkan ya. Kemudian roh ini akhirnya yaitu memimpin, menolong kita dan sebagainya. Puji Tuhan ya, untuk satu pengertian yang mungkin bagi beberapa saudari adalah hal yang baru, ya tentang roh perbauran ya. Semoga penyampaian tadi bisa membuka pengenalan kita ya, saudari, bahwa kita bisa menjadi satu ya dengan Tuhan, yaitu di dalam roh kita ya. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan ya, menjadi satu roh dengan Dia. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Baik, sekedar menambahkan sedikit, saudari, ya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dikatakan kan tentang melatih roh ya, agar menjadi bagian yang kuat ya. Ada saudara yang membantu di sini. Jadi kita seperti halnya melatih tubuh kita ya, saudari. Kalau kita mau tangan kita kuat ya, maka tangan kita perlu dilatih ya. Kalau kita mau seluruh diri kita kuat, maka setiap bagian juga perlu dilatih. Nah, demikian juga melatih roh, saudari ya. Melatih roh ini kita juga perlu melatih seluruh bagian roh kita ya. Jadi bagian roh kita ini di pertemuan yang lalu juga sudah dibahas ya, saudari, yaitu ada hati nurani, ada persekutuan, dan juga ada intuisi ya. Kalau roh kita mau kuat, ya maka kita juga perlu jaga hati nurani kita. Kalau ada tuduhan, ya ada perasaan bersalah ya, karena dosa, pelanggaran, kita perlu belajar mengaku dosa. Lalu juga persekutuan kita dengan Tuhan, tentunya tidak boleh ada sekatan. Ya, kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan yang mesra, yang akrab ya. Kalau kita jarang ngobrol ya dengan Tuhan ya, maka persekutuan itu menjadi renggang. Ya. Lalu yang ketiga juga melatih intuisi kita dalam menaati ya setiap pengurapan Tuhan di dalam roh kita. Ya, ini hanya untuk memperkaya ya, saudari, pembahasan tadi mengenai melatih roh ya, agar rohnya juga kuat ya, sehingga bagian-bagian dari rohnya perlu diperhatikan. Baik, Amin. pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Yuliana ya, dari lokal Medan ya. Pertanyaannya adalah demikian, saudara, bagaimana dengan orang Kristen yang belum dilahirkan kembali dan belum dibaptis ya, sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana dengan fungsi hati, roh, dan jiwanya? Apakah bisa mengontak Allah? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Silakan, saudara Irfan. Amin. Baik. Oh ya, saya sedikit tadi ingin menambahkan ya. Saya tiba-tiba ingat di Efesus pasal 5 ya, ayat 18 dan 19 ya. Di sana Paulus mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, perjanjian bersyukurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian dikatakan ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan dan sebagainya ya. Jadi penuh dengan roh yaitu ya tadi bisa karena kita berkata-kata mazmur, pujian, nyanyian rohani, kita akhirnya kembali diparahkan. Lalu saya ingat juga roh perbauran ini tadi saya sempat singgung sedikit ya. Jadi roh perbauran ini juga saya akan coba nyambung dengan pertanyaan tadi ya. Tadi saya katakan bahwa roh manusia ini setelah dia seseorang ini berdosa ya, ketika Adam berdosa, rohnya mati ya. Rohnya mati, lalu tadi ya mereka mati karena pelanggaran pikirannya dan sebagainya ya. Jadi demikian ya. Memang
roh mati artinya ya tidak bisa berkontak dengan Allah dan sebagainya. Namun begitu seseorang ini dilahirkan kembali, roh Allah ini ya bisa melahir ulangkan roh insani kita. Jadi saya tadi baca ya di kilas ya, roh perbauran adalah roh ilahi, dan kemudian karena ada kelahiran kembali ini, roh kita dihidupkan tadi ya. Roh kita dihidupkan dan akhirnya supaya itu masuk ya. Nah, untuk orang Kristen, dalam arti orang Kristen yang KTP ya, mungkin keluarganya sudah Kristen ya kan. Apa tadi pertanyaannya, tapi dia belum percaya, belum dibaptis ya. Mungkin bisa dikatakan percayanya dari orang tua ya. Bagaimana ya dengan mereka ya kan. Ya tentu ya untuk mereka yang belum dilahirkan kembali, belum dibaptis ya. Ya sebagai orang yang mengenal bahwa oh ini mungkin ya seperti saya ya kan, saya punya anak ya kan, bahwa usianya masih kecil ya kan, TKB sama umur 3 tahun 3 SD ya. Dia mungkin kalau suruh baptis sekarang ya belum begitu mengerti ya. Kalau saya suruh-suruh bisa saja ya, tapi belum tentu dari kesadarannya dia penuh bahwa dia perlu Tuhan dan sebagainya. Jadi ya kita perlu terus doakan ya kan. Nah, jadi jika seseorang belum dilahirkan kembali, belum dibaptis sesuai dengan kehendak Tuhan, nah fungsi hati dan roh jiwanya ini untuk bisa berkontak dengan Allah itu sangat tergantung dengan orang yang ada di sekitarnya ya. Nah, ketika orang yang ada di sekitarnya ini bisa mungkin mendoakan dia dan sebagainya ya, oleh anugerah Allah dia diselamatkan. Jadi bisa saja begitu kita memberitakan Injil dan sebagainya, rohnya dihidupkan, ya. Jiwanya itu dihidupkan dan akhirnya dia bisa berkontak dengan Allah. Ya. Jadi demikian ya. Ya saya rasa demikian ya untuk menjawab ini ya. Jadi begitu dia belum dilahirkan kembali, belum dibaptis, ya kita boleh terus mendoakan dia supaya apa? Dia benar-benar dilahirkan kembali dan dibaptis. Dan karena Alkitab mengatakan kalau dia orang berdosa, dia mati di dalam rohnya ya kan, jiwanya memberontak ya, kita boleh mendoakan terus ya, sehingga firman Tuhan akhirnya bisa masuk, dia terima Injil dan percaya dan akhirnya juga bisa dilahirkan kembali dan dibaptis ya. Kemudian menjadi bayi-bayi yang rohani, kemudian dia bisa bertumbuh ya di dalam Tuhan ya. Jadi demikian. Jadi saya juga ingat satu ilustrasi ya, hari ini mungkin saja ya orang yang belum dilahirkan kembali ini bagaikan seorang yang lagi di dalam kandungan ya. Jadi kalau misalkan ini saudara Hansen baru istrinya melahirkan ya, kan di dalam kandungan ini ya, harus dikasih makanannya, harus dijaga dan sebagainya, tapi belum lahir-lahir. Jadi belum lahir-lahir ini belum bisa diajari ya kan. Jadi perlu prosesnya berdasarkan waktunya, akhirnya bisa lahir ya. Bisa lahir kemudian dikasih makan dan sebagainya, akhirnya saya rasa orang Kristen yang belum dilahirkan kembali, belum dibaptis, fungsinya mungkin belum bisa ternyatakan, tapi sudah ada ya, kita tetap setia saja, rawat terus ya kan, hari demi hari ya, sampai waktunya Tuhan pasti ya, dia tetap bisa ya menjamah Tuhan, akhirnya dia bisa berkontak dengan Allah, dan dia akhirnya benar-benar menerima Tuhan dan akhirnya menjadi anak Allah. Amin. Amin ya, puji Tuhan, Saudara, sangat limpah. Ini ada juga sedikit tambahan ya dari saudara-saudara yang melayani. Kita perlu tadi membahas mengenai kelahiran kembali ya, dengan baptisan, sekedar hanya untuk memperkaya dan juga memberikan penegasan ya, bahwa kelahiran kembali itu adalah di dalam roh kita ya, saudari. Roh kita dihidupkan kembali melalui roh pemberi hayat ya, yang masuk ke dalam kita sewaktu kita percaya kepada Tuhan ya. Nah, sedangkan baptisan ya adalah penegasan ya.
satu proklamir, satu tindakan yang diambil oleh seseorang yang menyatakan bahwa dirinya ini ya adalah orang yang berdosa dan sudah mati di dalam dosa ya. Sehingga baptisan itu sebenarnya menguburkan orang yang sudah mati ya. Kalau saya sudah mati ya, Saudara ya, tentu saya memerlukan orang lain menguburkan saya, bukan ya. Jadi baptisan ini penegasan bahwa saya bukan lagi hidup ya menurut manusia lama saya ya. Saya sudah mati dan saya perlu dikubur. Dan saya bangkit ya. Ketika dibaptis itu kan juga keluar dari air ya. Itu menandakan kebangkitan. Amin ya. Baik, Saudara ya. Jadi kalau kita belum lahir kembali ya kita bisa mulai ya membuka hati kita untuk percaya pada Tuhan ya. Membimbing orang tadi ya, Saudara Irfan berkata kita perlu mendoakan ya supaya hatinya nih terbuka kepada Tuhan ya. Berseru kepada nama Tuhan. Apakah bisa berkontak dengan Allah? Bisa, Saudara ya. Karena punya roh di dalam dirinya ya, sehingga bisa berkontak dengan Allah. Amin ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya ini ada dari Saudara Bengli ya. Saudara, firman Tuhan dalam Yehezkiel mengatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Apakah benar Allah memberikan kita hati dan roh yang baru atau hanya memperbarui hati dan roh kita? Oh ya, jadi maknanya ini apakah ganti gitu ya hati dan rohnya ya atau yang sudah ada itu diperbarui? Nah, ini pertanyaan juga yang menarik ya. Saya persilakan kepada Saudara Irfan. Amin. Amin. Ya, baik. Jadi keduanya benar ya. Jadi ya kita mengamini firman Tuhan ketika dia mengatakan memberi hati dan roh yang baru, kemudian roh kita, hati kita diperbarui ya. Keduanya benar ya. Jadi dalam arti demikian, begitu kita percaya kepada Tuhan, tadi ya kan firman Tuhan juga di satu sisi memberitahu ya, roh kita ini mati dihidupkan kembali ya. Jadi ada roh yang baru dari dulunya meninggalkan Allah, jauh daripada Allah, tidak mau Allah, ya kan mati, ya kayaknya apa namanya ya, terputus hubungannya dengan Tuhan. Tapi begitu kita percaya, kita akhirnya memiliki roh yang dihidupkan kembali. Ya, dan ini adalah roh yang baru. Nah, satu sisi sudah tetap terima roh yang baru, tapi hari demi hari ya kita perlu terus diperbarui. Nah, diperbaruinya ini ya jiwa kita, hati kita ini, ya, hati kita ini kan masih ya yang lama begitu ya. Dalam arti begitu sudah pikiran kita masih ada unsur-unsur yang lamanya, maka dari itu akhirnya mengatakan ya perlu diperbarui dari hari ke hari ya. Jadi demikian ya. Jadi dua hal ini tidak bertentangan, tapi ya kita cukup amini, dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan sudah dibaptis ya kita perlu sadar ini ya. Ada hati yang baru dan roh baru, ini adalah fungsinya untuk mengasihi dan menerima. Jadi kita perlu ingat akan hal ini ya. Jadi kita bisa menerima Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Ini pengertian baru di sini ya. Jadi begitu kita percaya Tuhan beroleh selamat, kita memiliki entah kenapa ada kasih terhadap Tuhan, terhadap kaum berimannya misalnya. Kemudian ada sesuatu yang entah kenapa kok kita bisa menerima Allah, kita bisa mengenal Allah ya. Dulu kayaknya saya baca Alkitab gak ngerti-ngerti ya, tapi begitu percaya Tuhan dibaptis, kok terang semuanya ya. Jadi demikian ya. Jadi kayak misalkan murid-murid Tuhan bicara kepada mereka ya kan, bingung ya, nggak tahu ini, tapi ketika Tuhan sudah menghembuskan rohnya ya kan, menampakkan diri berulang kali kepada mereka bicara mengenai kerajaan, akhirnya mereka diterangi ya, bisa mengenal dan sebagainya. Ya, jadi demikian ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Saudara ya. Jadi tidak perlu bingung ya, Saudara ya. Saya teringat oleh satu
satu kutipan ministry ya dari buku rohani, ya ciptaan yang baru itu artinya ada Tuhan di dalamnya. Ya, kalau nggak ada Tuhan, semuanya itu walaupun sepertinya baru ya, sepertinya diperbaiki di luar, tetap itulah ciptaan lama. Ya, kalau hati kita dan roh kita itu baru, ya itu artinya ada Tuhan di dalamnya. Ya, saudara ya, karena kita adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan, nah maka hati dan roh kita juga diperbarui, ya menjadi hati dan roh yang baru. Ya, bukan segi apa namanya, wah ini baru nih, ya baru dalam segi waktu, baru diberikan, bukan ya. Jadi baru di sini adalah karena ada Tuhan di dalamnya menjadi baru, ya. Tanpa Tuhan di dalamnya, semuanya menjadi usang, menjadi lama, menjadi rapuh, ya, getas, tidak berguna. Wah, saudari, sungguh luar biasa akan persekutuan malam ini ya. Semoga Tuhan terus membawa kita maju di dalam pengalaman kita untuk menggunakan ya fungsi yang ada di dalam hati kita, jiwa kita dan roh kita untuk bisa mengasihi Tuhan, bisa mengalami Tuhan ya. Karena sungguh sangat disayangkan ya, saudari, Tuhan kita itu Tuhan yang demikian ajaib ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan ya, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia ya. Kadang kita nggak tahu Tuhan berbuat apa, saudari ya. Kita nggak bisa mengalami Tuhan yang saya kenal ini Tuhannya seperti apa sih ya. Nah, ini perlu hati kita mengasihi Tuhan, roh kita juga perlu dilatih ya. Jiwa kita perlu terus diubah. Tuhan merahmati kita semua, saudari. Baik, Amin. jika tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini ya, Saudara Irfan ya. Amin. Apakah Ya, mungkin boleh. ada pesan kesimpulan dari Saudara Irfan? Atau Oke, baik ya. Tadi waktu Saudara Hansen sharing ya, saya tiba-tiba ingat ya, perkara kata baru ya di dalam Alkitab ini menarik ya. Dalam bahasa Yunani, kata baru ini bukan hanya menunjukkan kepada kuantitas ya, tetapi juga kualitasnya ya. Jadi benar sekali kata hati baru, roh baru, karena ada Tuhan ya, membuat kualitasnya ini selalu baru ya. Dan hari demi hari memang kita perlu terus diperbarui seperti Tuhan kita yang selalu baru ya. Amin. Ya, jadi ya, puji Tuhan saudara-saudari yang melalui firman Tuhan ini, mari kita sama-sama makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari bisa terus terbuka menerima Tuhan, mengontak Tuhan di dalam roh kita. Kita rindu dalam kehidupan kita, kita memantulkan dan mengekspresikan Tuhan. Kita perhatikan fungsi hati kita, kemudian roh kita dan jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Kita iya, berdoa ya. ya, kami persilakan Saudara Irfan untuk menutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Kau telah memberitahu kepada kami fungsi-fungsi ini Tuhan, hati, roh, dan jiwa kami manusia. Oh Tuhan, untuk mengasihi di Kau, untuk menerima di Kau, juga untuk merefleksikan, untuk mengekspresikan di Kau. Berkatilah hari-hari kami Tuhan. Oh, berkatilah Tuhan kami. Kami rindu, kami memiliki fungsi hati, roh, jiwa yang tepat di hadapan-Mu. Oh, terus perbarui kami, terus ubah kami. Semakin hari kami semakin serupa dengan Kau. Berkatilah latihan kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami diduduki oleh hal-hal yang bukan di Kau. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mahir kembali ke dalam roh, dipenuhi dengan roh. Oh, membiarkan roh kami menjadi bagian yang terkuat. Oh Tuhan, Kau yang memimpin setiap langkah demi langkah kami. Kami juga mau punya jiwa, oh, yang terus-menerus diperbarui, terus-menerus diubah, sampai pikiran kami, emosi tekad kami Tuhan, semuanya benar-benar adalah tertuju kepada Kau. Tuhan, Kau dapatkan hari-hari kami ke depan,
Tuhan, kami rindu jadi orang Kristen yang normal. Kau dapatkan kami hari demi hari, makin mengenalmu, makin mengekspresikanmu. Berkati kami semua yang ada di sini, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.